Shalom, selamat pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dan datang beribadah dalam sakramen perjamuan kudus Jumat Agung yang akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Pasca Ina Ristero Suripati. Keluarga yang kekasih, hari ini seharusnya kita berada di gereja untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kita. Karena keadaan yang tidak memungkinkan, kita masih tetap bisa beribadah dalam rumah bersama keluarga yang disebut sebagai gereja kecil eklesiola. Namun kiranya peringatan akan kematian Tuhan Yesus tidak kehilangan makna, melainkan tetap dihayati sebagai bentuk cinta dan bela rasa Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus dengan merayakan perjamuan kudus di rumah, marilah kita berdiri memuliakan namanya. Jemaat, mari kita menghadap Allah dengan penuh sukacita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Kita masuk dalam pemberitaan firman dan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami, terima kasih banyak kalau pada pagi hari ini
kami diizinkan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dan melaksanakan sakramen perjamuan kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami sehingga kami mampu memahami apa maksud baik Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh selamat di dalam Engkau. Bersabdalah ya Bapa, kami telah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab berambil Injil Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-44 hingga 49. Firman Tuhan menyatakan, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Di antara mereka banyak sekali perempuan yang menangisi dan meratapi Dia. Mereka menangis saat melihat Yesus mengalami banyak sekali siksaan. Yesus mengalami banyak olok-olokan, penganiayaan, dan mahkota duri diberikan. Lalu Dia disalib untuk kemudian mati. Ketika hari sudah kira-kira jam 12, dikatakan lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu, dan Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jemaat Tuhan, dalam Jumat Agung ini, apa pentingnya catatan sehubungan dengan Yesus mati untuk menjadi bahan renungan, menjadi berkat kerohanian bagi hidup Kristiani kita? Paling tidak, kita orang Kristen harus tahu dan kita mengaku dalam percaya Kristiani kita bahwa Tuhan Yesus kita pernah mati. Tuhan Yesus kita pernah mati. Dan ada peringatannya seperti hari ini, Jumat Agung, hari peringatan kematian Tuhan Yesus. Untuk itu, jangan ada seorang pun di antara kita sebagai seorang Kristen yang mengaku dirinya Kristen tapi malu. Mengaku dirinya Kristen tapi tidak tahu bahwa Yesusnya pernah mati. Seharusnya kita dapat mengatakan, "Aku bersyukur
Yesusku pernah mati. Dia berkenan mati bagiku. Kematian Yesus bertujuan untuk menebus dosa kita. Bahkan dunia ini, Dialah yang menjadi pengganti kita, sehingga kita yang seharusnya binasa, mati kekal karena dosa kita, justru beroleh hidup karena matinya bagi kita. Dalam salah satu ayat, Ibrani 2 ayat 18, dikatakan begini: sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara dan saya tidak pernah ditinggalkannya dalam cobaan-cobaan kita, dalam penderitaan hidup sampai maut sekalipun. Sebab ada satu sosok yang mengerti kita, dan sosok itu adalah Yesus. Terimalah dengan penuh rasa syukur, bagikan karya Kristus ini bagi sesama, sehingga Paskah yang akan kita jumpai melalui Jumat Agung kali ini pun akan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita dapat menikmati, bahkan memperingati kasih Yesus yang karena kasihnya itu berkenan mati untuk saudara dan saya, mati untuk gerejanya, mati untuk dunia ini. Selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati saudara kita semua. Selamat menyambut Paskah Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26 begini: sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat Tuhan, perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus akan kita alami dan kita hayati melalui perjamuan kudus saat ini.
Sesungguhnya kita juga mau mengingatkan pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu di dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh. Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk. Engkau memulihkan hati orang yang hancur. Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, yaitu anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tidak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia, yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpul dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan dan dari timur dan barat ke dalam kerajaan anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai Jemaat Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat tetap berdiri, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat, mari kita bersalam damai satu dengan yang lainnya, supaya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu. Jemaat Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Ambillah. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan segala dosa kita. Cawan yang kita pakai dengan penuh rasa syukur ini adalah lambang darah Yesus. Ambillah. Ambillah. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk menebus segala dosa kita. Minumlah. Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam ucapan ajakan bersyukur. Kita membaca secara berbalasan yang terambil dari Mazmur pasal 22 ayat 23 sampai 25. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia, dan gentarlah kepada Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Sambil persembahan dijalankan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 361 ayat 3 dan 4. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di saat ini Bapa, di Jumat Agung dalam ibadah perjamuan yang kudus ini, kami umat-Mu datang bersehati memanjatkan puji dan syukur kepadamu untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Dan di saat ini Bapa, dalam ibadah kami ini, kami panjatkan doa kami untuk bangsa dan negara kami dalam surga. Kiranya Kau berkati akan bangsa dan negara kami Bapa, di mana pada saat ini terjadi wabah virus corona yang menyebar di mana-mana. Bapa dalam surga, kiranya Kau berkati kanan bangsa dan negara kami ini Bapa, para pemimpin bangsa kami, Kau berkati mereka semuanya. Kau berikan kekuatan bagi mereka, Kau berikan kebijakan dalam kehidupan mereka Bapa, dalam setiap mengambil keputusan. Kau berkati mereka Bapa dalam surga. Berkatilah seluruh bangsa kami dalam surga, bahkan seluruh umat-Mu di dunia ini Bapa. Berkatilah kami Bapa. Bebaskanlah kami dari segala sakit penyakit karena virus corona ini Bapa. Kami menyerahkan semua ini Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami pun berdoa ya Bapa untuk kehidupan gereja kami pun dimanapun itu berada ya Bapa. Terkhususnya dalam kehidupan gereja kami GPIB Pamase. Berkatilah semuanya itu Bapa. Kami berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan ya Bapa, dimanapun itu berada. Kau berkati mereka semuanya. Kau tutup bungkus senantiasa mereka dengan darah-Mu yang kudus. Iya Bapa, kehidupan hamba-hamba-Mu dimanapun itu berada ya Bapa,
kami menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah ya Bapa, berkatilah bangsa dan negara kami Bapa, berkatilah gereja-gereja-Mu dimanapun itu berada ya Bapa. Semuanya itu kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami jemaat-Mu, sektor pelayanan 1-5, jemaat GPIB Pengasi. Dalam keadaan yang kami hadapi saat ini Tuhan, dengan segala pencobaan sakit penyakit, khususnya yang saat sekarang ini Tuhan, dengan dihebohkan virus corona, tolonglah kami agar kuasa Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi kami sebagai jemaat-Mu. Dalam kehidupan yang kami jalani, berikanlah kami kekuatan agar tetap kuat menghadapi segala pencobaan yang kami hadapi di saat sekarang ini di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami datang berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam mengalami sakit penyakit dan orang-orang tua yang dalam lanjut usia. Engkau tahu Tuhan, kami sebagai umat-Mu, kami percaya hanya dengan kuasa pertolongan Tuhan akan mendapatkan kesembuhan dengan melalui obat-obatan, makanan dan minuman untuk mendapatkan kesembuhan yang asalnya dari Tuhan sendiri. Kami imani dan kami percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya dokter di atas segala dokter untuk menyembuhkan segala penyakit yang akan kami alami di dalam kehidupan kami. Engkaulah ya Tuhan, kami serahkan segala kehidupan kami melalui salib yang ada dalam kehidupan kami atau hidup kami. Kami bersyukur untuk semua berkat yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah sumber kekuatan, sumber berkat dalam segala kesulitan dan penderitaan yang umat-Mu hadapi. Mari Tuhan, kami serahkan hanya kepada-Mu. Dengan iman pengharapan kami tidak takut dan gentar, karena kami percaya bahwa Tuhan kami, iman kami tetap kepada-Mu. Dan kami serahkan kehidupan kami sebagai jemaat-Mu Tuhan. Engkau sertai di dalam segala usaha maupun di dalam tantangan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya kepada-Mu kami serahkan kehidupan kami. Dan kami tidak akan berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Semuanya kami serahkan kepada-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi pelayanan kasih dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, ada penghiburan dan penguatan bagi yang meratap, sebagaimana adanya pengampunan bagi yang menghujat dan menista. Baik penghiburan maupun pengampunan disampaikan Kristus bukan dalam keadaan yang mudah, justru ketika Ia berada di titik kemanusiaan terendah dan tengah menanggung siksa tubuh. Kita yang percaya kepadanya diajak untuk mengambil hikmah
dan meneladani bahwa dalam kesusahan hidup yang paling berat sekalipun, penguatan dan pengampunan harus tetap diberitakan. Mari kita memuji Tuhan. Pada kaki salib-Mu, Yesus, ku berlindung. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Yesus Tuhan, terimalah akan berkat daripadanya. Ya Allah, ketika kami hendak melanjutkan hidup dengan memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang kembali, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripadamu dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat Jumat Agung.